Hai guys, welcome back di Ibadah Online Youth and Teens GPD Kopo Permai. Apa kabar teman-teman semua? Saya yakin kita semua sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Ibadah ini saya yakin kita akan menjadi berkat buat kita semua. Dan supaya berkat itu maksimal kita dapatkan, mari kita menyaksikan ibadah ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kita ikuti, jangan membuka aplikasi yang lain, dan juga jangan melakukan kegiatan yang tidak perlu. Oh iya teman-teman, kita tetap bersatu hati, kita mendoakan buat bangsa kita, dan juga bangsa-bangsa yang lain yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Jadi kita dapat bertemu di ibadah yang akan datang bersama-sama bersekutu kembali bersama-sama. Demikianlah sekilas info yang dapat saya sampaikan. Enjoy the service. You're my everything, reason I see. You've taken me under your wings, and closer to you I draw near. My life's in your hands, my heart beats in your perfect love. My lips shall praise you, adore you, and lifting my love I will sing. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing. My heart offers the deepest of honor and worship. Amazing. You are amazing, Lord. You're my everything, reason I see. You've taken me under your wings, and closer to you I draw near. My life's in your hands, my life's
lips shall praise you, adore you, and lifting my love I will sing. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing. My heart offers the deepest of honor and worship, the deepest of honor and worship, the deepest of honor and worship. You are amazing, Lord. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh berkumpul lagi Tuhan, baik teman-teman yang ada di rumah maupun kami Tuhan yang melayani dari gereja Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau melawat kami Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah kami Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan bersama dengan kami. Engkau juga menyatakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, tolong pimpin jalani ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan juga pimpin kami Tuhan, para pelayan-Mu, Tuhan juga pimpin para hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biar apa yang akan ditaburkan Tuhan pada sore hari ini dapat bertumbuh, tertanam dan berbuah Tuhan di hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan melalui kebaktian kami pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Senang sekali ya teman-teman, kita bisa ketemu lagi pada Sabtu hari ini walaupun masih ibadah online, tapi kita semua percaya bahwa Tuhan hadir dan kami mau menyiapkan hati kita teman-teman untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita akan angkat satu pujian, Tuhan besar di dalam kita. Selangkah demi selangkah
tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Kau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku, kesetiaanmu besar di dalamku, kesetiaanmu besar di dalamku. Terima kasih Tuhan, Kau menyatakan kesetiaan-Mu Tuhan untuk kami ya Tuhan. Kau mau menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin diam Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah hadir-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, di rumah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar
dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hai guys, pemuda dan remaja GPD Kopo Permai, kembali kita bertemu lagi di tempat ini untuk sama-sama kita melanjutkan, kalau harusnya ini adalah sesi terakhir ya, sesi terakhir di mana kita akan berbicara tentang identitas kita sebagai pemuda atau dan remaja, di mana dua minggu lalu kita udah banyak dengar pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami oleh kedua teman kita, dan kita banyak menerima banyak masukan berdasarkan sudut-sudut pandang dari psikologi juga. Nah, sesi ini yang adalah sesi terakhir, kita akan berbicara mengenai jalan keluarnya. Ketika kita mengalami labeling-labeling yang salah, ketika kita melihat diri kita sendiri salah, apa yang harus kita lakukan? Nanti saya akan membuka banyak ruang untuk bertanya. Nanti teman-teman yang ada di sini juga bisa untuk bertanya, dan mungkin saya akan panggil teman-teman yang ada di belakang layar untuk mungkin ada pertanyaan, jadi bisa langsung maju ke depan. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan pada saat ini dapat menjadikan hal yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada di sini karena Engkau baik dalam hidup kami, dan kami rindu Tuhan kebaikan-Mu di dalam hidup kami dapat kami bagikan melalui apa yang kami lakukan di tempat ini. Kasih hikmat pada kami Tuhan, marifat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami bicarakan Tuhan menjadi hal yang menjadi luar biasa untuk anak-anak pemuda dan remaja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan talk show ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, minggu lalu kita udah dengar pengalaman pribadinya Evan ya, sempat berkaca-kaca sedikit, untung cuma sedikit ya, tidak sampai banyak ya, sedikit. Terus kita juga 2 minggu lalu kita udah dengar dari Cynthia ya, senyumnya Cynthia, gitu dong ya, kan ya, kita lihat senyumnya luar biasa karena ternyata senyuman Cynthia itu gigi ya. Gigi itu adalah part yang dia sangat sukai dalam diri dia ya. Oke, hari ini saya akan banyak bertanya kepada Kanoni ya, mengenai ketika kita melihat label-label yang salah dalam hidup kita, ataupun ketika kita melihat pengalaman-pengalaman yang kita alami ternyata membuat kita down, kita jatuh, apa yang harus kita lakukan? Hal apa yang harus kita perbaiki dalam hidup kita? Dan sesuai dengan firman Tuhan ya, pasti ya, jangan kita berpikir, oh saya harus bergerak sendiri sesuai dengan kuat dan gagah saya, tapi ada hal-hal yang mungkin kita harus bicarakan. Mungkin kita akan tanya ya di sini, nanti Evan bisa tanya, Cynthia juga bisa tanya, dan teman-teman di belakang, Denny juga bisa tanya ya. Denny main keyboard terus ya, terlalu serius main keyboard dia ya. Oke, saya mulai dengan satu hal. Kanoni, saya langsung tanya Kanoni ya. Kemarin kita udah dengar bagaimana Evan itu melabel Evan tuh karena mendapat label-label dari orang lain, dia akhirnya melabel dirinya sendiri, benar kan sih? Cynthia juga mendapatkan label dari orang lain, akhirnya dia melabel dirinya sendiri ya. Itu berbahaya nggak sih untuk bagaimana kita berbicara soal identitas gitu? Bahaya nggak hal-hal seperti itu? Melabel diri sendiri dengan negatif mungkin ya, kalau saya pikir. Kalau melabel diri pasti
berbahaya, Karyo. Ya. Sebetulnya krisis identitas yang terjadi di usia yang paling pertama itu adalah remaja sebenarnya ya. Remaja dulu mungkin sekitar umur 15-16, sekarang kecanggihan teknologi gitu membuat mereka lebih berkembang, sekitar 13-14 itu udah bisa disebut sebagai anak yang mulai krisis identitas. Berarti mulai SMP ya? Iya, mulai SMP ya. gitu kan. Gak jarang juga kelas 6 SD udah mulai identitasnya. Ya. Yang pertama adalah identitas itu kita harus tarik dulu kenapa bisa disebut krisis, dan hampir semua orang punya krisis identitas. Yang terbesar biasanya kasusnya memang yang terberat itu broken home pertama. Oke. Yang pertama itu biasanya broken home. Lalu yang kedua, ini yang harus menjadi open minded juga buat anak remaja pemuda adalah pornografi. Pornografi itu selain merusak otak lebih parah dari narkoba, dia membuat kita tidak mencintai diri kita sendiri. Gitu. Karena mungkin artis-artis yang seperti itu memang punya physically yang lebih bagus. Intinya itu. Oke. Yang keempat adalah idola. Terlalu mengidolakan sampai nggak bisa menerima dirinya sendiri, itu biasanya label dia mulai itu dari situ, dia mulai melabel diri. Lalu disambung yang keempat itu pergaulan. Oh ya, lingkungan ya. Pergaulan Okay, membuat dia nggak bisa naik ke level selanjutnya. Lalu disambung yang lain mah yang kecil-kecil seperti miras, narkoba, tawuran gitu ya, situasi dalam keluarga di mana orang tua menuntut secara emosional gitu, harus gitu kan ya, harus gitu. Itu kasus-kasusnya seperti itu. Nah, itu pertama yang harus disadari oleh remaja pemuda bahwa melabel diri itu tidak baik. Biasanya yang pertama terjadi saat krisis identitas adalah 3 pertanyaan. Saya ini siapa sih sebenarnya? Wah, kayak Evan ya kemarin sempat nanya, saya mau gimana ya itu. Saya ini siapa gitu kan ya? Saya ini siapa gitu. Terus yang kedua, saya ini mau jadi apa sebenarnya? Nah, itu harus mulai disadari. Dan yang ketiga, itu udah mulai masuk ke krisis adalah ketika mengatakan, saya ini bermanfaat nggak untuk orang lain? Gitu. Dan ketika akhirnya semua dirangkum lalu kita selalu dengar jawaban I'm nothing, berarti itu udah masuk ke krisis. Betul. Berarti dari 3 pertanyaan itu, terus kita tiba-tiba mendapat jawaban yang memang dalam tanda kutip itu negatif ya. Setelah kita berusaha menjawab dari itu berarti sudah masuk ke tahap krisis. Iya, masuknya ke tahap krisis. Jadi seharusnya kita pada saat masuk usia remaja, kita memang harus dibimbing untuk 3 pertanyaan itu. Kayak contohnya kita sebagai orang tua ya, kayak saya harus memberitahu ke anak saya, nih mami kasih nama kamu ini tuh artinya ini loh. Mami waktu kasih nama kamu ini sama papi berdoa bahwa kamu ingin seperti ini. Itu untuk orang tua yang waktu itu minggu lalu saya bahas sebagai teman hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tua yang sebagai pengalaman hidup, kita bisa cari juga misalnya saya ini siapa. Kita bisa kuatkan dalam diri kita bahwa saya diciptakan Tuhan. Otomatis ketika Tuhan menciptakan, berarti Tuhan mengasihi saya. Mempercayakan apa yang Tuhan percayakan itu harus kita konsep sedemikian rupa menjadi sesuatu yang baik. Jadi nggak terus bertanya siapa saya, untuk apa saya ada di dunia ini, itu kan ya. Itu kan untuk apa saya ada di dunia, berarti apa manfaat saya gitu. Udah seperti ini ya, jawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak. Dah aku mah apa atuh? Iya, cuma rumahan rengginang gitu kan ya. Sebenarnya gitu, sederhana ya. Sebenarnya sederhana ya, itu awalnya sebetulnya. Cuma kalau itu terus ditanamkan gitu ya, setiap kali bangun tidur, setiap kali misalnya dipercaya satu tugas untuk memimpin, enggak lah, saya nggak bisa, saya siapa sih, suara saya jelek, misalnya gitu ya. Itu mulai itu krisis Karyo. Sederhana ya sebenarnya ya. Iya, karena kuncinya sebetulnya untuk memperbaiki krisis itu mau gitu. Sebenarnya mau dulu, mau diubahkan, mau mencintai dirinya, mau menerima apa yang Tuhan sudah berikan gitu ya. Kadang-kadang misalnya contoh aja tangan, suka ada yang panjang sebelah gitu kan ya. Kalau kita menerimanya sesuatu yang baik gitu ya, pasti hasilnya baik biasanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana supaya masing-masing remaja atau pemuda bisa punya mindset yang baik? Perlu nggak maksudnya dibangun dari hal, ya mungkin dibangun dari hal keluarga pasti ya? Pasti keluarga. Dari keluarga ya? Dari keluarga pasti. Banyak remaja dan pemuda biasanya ya, contoh ini kebanyakan tuh dipaksakan kan. Misalnya dipaksakan untuk menjadi sesuatu. Contoh ya, saya punya kasus gitu. Saya punya temen, dia dipaksakan untuk sekolah dokter karena papahnya dokter, mamahnya dokter. Itu kan.
sampai Iya. someday dia datang ke rumah saya. Waktu itu dia punya mobil Jazz, Honda Jazz. Dia bilang gini, ini aku jual kunci mobilnya sih, mau beli nggak? Supaya aku bisa bayar uang kuliah aku karena aku mau ambil jurusan musik. Misalnya Jauh seperti sekali ya. jauh sekali kan, tapi itu kondisi itu kita nggak bisa rubah karena orang tua lahir dari maksudnya lebih dulu dari kita Iya, kan. Jadi kita itu ada untuk menjadi penolong mereka sebetulnya, untuk memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu. Iya. Makanya tuntutannya pasti lebih. Nah, untuk itu kita harus tanamkan diri kita yang positif gitu, bahwa kalau saya memang mampu, saya akan tunjukkan sama papa mama bahwa saya Oke. berhasil. Jadi nggak selalu bertanya saya siapa, terus gunanya apa ya, kenapa sih papa nggak suka sama saya, kenapa sih kakak saya lebih sayang karena dia lebih pintar, yang kayak gitu itu yang membuat kita jadi lebih down lagi dan akhirnya ya udah bablas gitu. Jadi dari pertanyaan sederhana itu ya, bagaimana penting untuk kita melihat diri kita ya dari hal yang positif ya. Iya. Positif ya dalam keluarga. Jadi benar tadi kan Noni bilang, ketika kita sampai di masalah krisis ya, hal yang paling pertama yang tadi saya dengar, broken home, berarti kan kondisi di keluarga itu sangat-sangat menentukan. Itu mungkin kalau bicara persentase mungkin itu paling gede ya. Iya. Noni, yang Jadi broken itu. home itu bukan hanya keluarga yang bercerai sebetulnya. Kalau yang papanya sibuk, mamanya sibuk, dan Oke. anak hanya dengan membantu suster atau orang kakek neneknya, itu juga bisa disebut sebagai keluarga yang nggak utuh sebetulnya. Ya, jadi hanya melahirkan lalu titipkan gitu. Tapi paling dasar sekali kalau semuanya tidak tertolong ya Haryo, yang penting kuncinya satu. Cintai dulu, cari satu saja yang kamu cintai dalam diri kamu. Kalau kamu udah cari satu, digali langsung. Balik ke pertanyaan awal waktu kita mulai talk show ini ya, bagaimana kita yang saya tanya ya, gimana kita cari satu Yang kamu sukai, yang kamu sukai gitu ya. Oke. Coba Van, mungkin ada yang mau ditanya, mungkin pengalaman, mungkin saya bagaimana ya dulu, apa yang kamu alamin. Tadi Kak Noni sempat bicara tentang krisis ya, krisis apa? Identitas. Krisis identitas itu berarti dimulai dari masa remaja sebenarnya ya? Iya, mulai Dari masa mencari remaja. kan. Nah berarti kalau dari situ kan saya dulu ya memang nggak tinggal sama orang tua ya, dan dari kecil dan sampai sekarang juga nggak tinggal dalam lingkungan keluarga sendiri gitu. Berarti waktu saya remaja dan sampai sekarang saya ini ada, berarti krisis saya tuh udah dimulai dari remaja berarti sebenarnya. Saya sampai saat ini berarti Ya kalau berarti Iya, sampai kalau saat ini sudah timbul udah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sebetulnya itu udah sudah mulai masuk krisis. fase krisis Fase ya ketika krisis, mulai kan. tanya. Ya. Untuk apa, Ya. siapa saya, untuk apa, manfaatnya Ya. apa, terus kan ya, apakah Ya. ada orang yang mengasihi saya. Nanti semakin lama itu pertanyaan-pertanyaannya semakin memojokkan diri sebenarnya, mengintimidasi gitu. Ya, ya. Akhirnya saya mah bukan siapa-siapa. Ngalamin nggak itu kan? ngalamin sih Kak, makanya Oh. kenapa saya nanya. Oke. Makanya saya nanya penasaran kan, oh iya ya gue teh ngalamin gitu ya, berarti memang benar gitu ya. Dimulai saat remaja, memang waktu saya remaja pas sekitar SMP tuh wah pokoknya galau Nah. Kak ya, sampai saya nggak naik kelas. Oh pernah? Sampai saya nggak naik Oke, kelas oke. itu benar-benar aduh Ya saya tahu sih sebenarnya. ya tahu kan. Saya tahu. Oke. Pokoknya mulai dari saat itu saya nggak tahu mau kemana lagi sampai nggak naik kelas. Jadi kalau misalnya bolos dulu ke sampai sekolah tuh Ariel yang masuk ke Iya, sekolah betul. dulu. Ariel yang jadi jadi ke wali. sekolah tuh saya nggak lurus, malah belok ke kanan gitu. Oh berarti ya dampaknya memang, tapi pasti bisa dirubah kan, berarti nggak Bisa. Karena sebetulnya yang saya pernah bilang di minggu pertama, Iya. sebetulnya dari pemberian Tuhan itu yang nggak bisa dirubah, dan labeling dari orang tua itu hanya sebenarnya fase 0 sampai dia akil balik. Oh. Tapi sesudah itu hanya Iya. balik lagi ke diri kita. Kita ingin nggak sih dirubah? Yang sampai 13 tahun atau berapa waktu itu yang Iya. kita ya, abis itu ya mau nggak mau kita harus dari diri kita ya itu yang Iya. harus punya keinginan atau mindset yang baru untuk Iya. kita, saya nggak mau jadi kayak gini deh. Saya nggak mau jadi kayak gini gitu. Dan yang perlu diingat tadi bahwa orang tua lahir lebih dulu dari kita. Iya. Oke. Kita nggak bisa memilih mereka.
Kalau bisa memilih juga mungkin saya lebih baik dilahirkan dari Ratu Inggris, bener Oh, nggak? iya. Enak banget kayaknya hidupnya gitu, tapi kan nggak bisa memilih gitu kan. Putri dia. Jadi kita harus benar-benar tahu gitu, benar-benar menyadari bahwa kita nggak bisa memilih. Berarti kita dilahirkan, diciptakan memang untuk membuat mereka lebih baik, menolong mereka gitu. Jadi kalau kita bisa berpikir seperti itu sebagai penolong, berarti kan kalau kayak Avenger, mereka kan sebagai penolong, benar nggak sih? Iya. Karena Iya. mereka sebagai penolong, ada yang penolong itu punya kekuatan. Nah, Iya, punya penolong itu kekuatan lebih kuat lebih dari kuat yang ya. penolong. Jadi misalnya Superman, berarti Avenger kok Superman ya? Avenger teh apa sih? Hulk. Orang pakai hijau nih, Hulk, mirip-mirip Hulk. Hulk kan tenaganya gede gitu ya. Nah, dia pakai untuk menolong gitu ya, Iya. si part itunya. Nah, karena dia punya pakai itu, berarti kalau ditanya apa yang menurut kamu, apa yang kamu sukai, itu berarti mungkin dia jawab kekuatan dia. Kekuatan dia. Karena Jadi bisa dipakai, ya, itu. mindsetnya sih yang harus dirubah ya. Untuk pemuda remaja mindsetnya begini. Kadang-kadang kita suka bertanya, waktu saya juga dulu ya, Iya. kenapa sih si mama teh menuntut terlalu banyak? Biasa kan pertanyaannya seperti itu, bener nggak? Iya. Dituntut banyak. Kita ubah dengan positif gitu, bahwa mereka dulu tidak berhasil, atau mungkin Oke. mereka ada sesuatu yang diinginkan oleh mereka tapi tidak terjadi di kehidupannya. Oleh karena itu mereka pasti ingin anaknya lebih maju, lebih berhasil. Iya. Makanya terjadi tuntutan-tuntutan. Jadi saat kita merubah mindset kita, lalu kita bilang gini, oh iya, kalau terjadi tuntutan, saat saya tidak menyukai yang dituntut, saya lebih suka yang B nih. Iya. Saya nggak suka yang A, Ya. tapi saya harus buat yang B ini supaya orang tua saya juga merasa, oh ini tuh baik. Itu bisa sih. Salah satu contohnya ini saya pernah dengar cerita ya, saya pernah dengar cerita gini. Ada satu orang bapak, dia tuh atlet, kalau nggak salah dia tuh atlet terkenal gitu ya. Dia ingin banget anaknya untuk masuk NBA Karyo, gitu. Anak cowoknya gitu Iya. kan ya. Jadi dilatih, pokoknya di training segala macam. Dia ingin bilang, saya ingin kamu masuk majalah. Jadi sampul majalah gitu kan. Someday datang paket kosmetik, gitu kan ya. Udah datang paket kosmetik, ayahnya kasih ke anak perempuannya. Anak perempuannya kaget, saya nggak pesen, katanya gitu. Terus Oke. pas diselidiki ternyata anak cowoknya yang pesen. Biasanya reaksinya apa? Marah pasti kan. Papanya marah. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi gay? Kamu mau jadi banci? Kamu apa make up? Iya. Ada anaknya bilang, saya sangat suka dengan make up, gitu. Tapi saat itu dia nggak berhenti sampai situ Karyo. Dia menerima pertolongan kakaknya. Kakaknya bilang gini, kakaknya lebih open minded kan. Iya. Sok kamu pakai, kamu coba trial ke saya, gitu kan. Oke. Nah saat itu dia coba trial sembunyi-sembunyi. Papanya tahu, diusir dia dari rumah. Sampai dia posting-posting, dia trial gitu, make up gotik dan segala macam dia trial. Sampai akhirnya dia itu memenangkan perlombaan dan dia dipanggil oleh salah satu industri film, Dia adalah pemake up Twilight series. Dan someday majalah masuk, wajah dia masuk ke sampul majalah. Kakak perempuannya bilang begini sama papahnya, lihat, kamu pengen anak kamu masuk sampul majalah kan? Iya. Dan ternyata anak kamu masuk, papahnya saat itu nangis Karyo. Jadi maksudnya ketika anaknya tidak suka dengan pilihan papahnya, Iya. karena papahnya menuntut harus lebih baik dari papahnya sendiri. Pasti. Karena papahnya mungkin nggak pernah masuk sampul majalah kan. Pasti. Tapi si anak itu memilih poin B yang sama dia diangkat bahwa ini juga baik. Baik. Dan dia bukan gay, dia nggak jadi banci juga Iya. gitu. Tapi dia benar-benar profesional make up. Itu saya pernah dengar ceritanya dari seseorang, dari teman saya gitu. Jadi di sini membuktikan bahwa kalau kamu tahu siapa diri kamu cintai apa yang kamu suka gitu ya. Iya. Dan anak ini kan suka tangannya untuk menggambar, Iya. ya kan? Lakukan itu. Orang tua kamu pasti akan bangga sama kamu. Iya. Dia harus mindset yang dirubah. Kalau orang tua menuntut itu wajar. Karena ingin anaknya lebih baik dari Lebih diri baik ya. sendiri. Sama kayak Rafael ya. Saya ngasih pasang ring supaya dia jadi pemain basket. Ternyata bolanya itu dia tendang. ya maksudnya ngelihat kayak gitu saya juga jadi kepikiran ya. Kadang-kadang kalau kita, ya saya sebagai orang tua maksudnya nggak bisa. Bola itu harus begini, dianya nolak. Ya syukur kalau misalnya nanti ternyata part seperti itu berjalan terus-terusan ya, maksudnya sampai dia besar. Saya membiarkan, tapi kalau misalnya kebayang kalau nggak bisa harus jadi pemain basket, nggak bisa. Ya jadi
ada masukan juga gitu ya buat saya ya sebagai orang tua ya. Nah, pertanyaannya kalau nih pasti adik lagi Evan atau Cynthia pasti ngalamin lah, maksudnya ada ekspektasi yang dari orang tua pasti ada. Ya syukur kalau misalnya kayak Cynthia, orang tua saya kenal, saya tahu ada yang diharapkan, pasti harapkan, dan pasti mungkin gak jauh-jauh beda, nggak mungkin diharapin jadi atlet basket kan, nggak ya. Cipauju sama Coach Caca nggak mungkin Jadi kita tanya Cipauju harus diundang. Cipauju jadi atlet basket, nggak mungkin. Nah, apakah, pertanyaan saya ke Cynthia, apakah ekspektasi mama papa dan kamu tuh sama nggak selama ini atau beda? Nggak apa-apa, maksudnya oh beda kak, beda. Nah, saya pengen tahu gimana kamu ngadepin kalau beda. Kalau sama ya puji Tuhan gitu. Pasti kalau misalnya saya bilang sama semua nggak mungkin, Nggak mungkin ya. Karena status orang tua dan anak, status saya dengan Cinoni misalnya sama-sama anak, ada orang tuanya aja kan kita kan nggak mungkin sama gitu kan pemikirannya juga. Saya misalnya mungkin dengan teman-teman saya yang belakang layar yang umurnya mungkin nggak beda jauh sama saya juga kan pasti nggak mungkin sama ya. Oke. Bener nggak? Iya. Nah, ya pasti ada gitu, pasti ada. Cuman pertanyaannya Karyo, gimana saya ngeresponnya? Iya. Saya ngeresponnya belajar kayak yang Cinoni bilang. Itu saya mulai belajarnya itu baru-baru sih Karyo. Belajar untuk merubah respon saya dan cara mikirnya gimana gitu. Itu baru-baru, mungkin baru beberapa bulan masuk 2020 nih, karena ada pandemik ini. Kan ada pandemik juga melatih kita untuk meresponnya dengan cara yang lain ya. Iya, Nah, setuju. itu saya belajar dari situ gitu. Saya belajar dari situ ketika saya berbincang khususnya mungkin dengan orang tua saya. Ada yang mungkin nggak cocok sama saya. Itu saya mencoba untuk ngeresponinya dengan cara yang berbeda. Entah itu diresponinya dengan saya ikutin karena saya tahu nggak mungkin orang tua menasehatinya untuk tujuan yang tidak baik ya kan. Buruk, iya. Atau saya mencoba ngedrag pelan-pelan, jadi narik pelan-pelan ngasih tahu ke arah yang mungkin pemikiran saya ini lebih baik, cara ini lebih baik, dan saya mencoba untuk tahap per tahap saya buktikan bahwa yang ini tuh oke loh, yang ini lebih oke daripada apa yang ekspektasi orang tua saya. Saya sebelum terlalu jauh, saya pengen kita bagi dua aja nonnya. Maksudnya gini, bicara part di keluarga dan bicara part di lingkungan. Tadi Noni sebut ada berapa ya tadi? Ini kita bicara dua aja dulu ya. Bicara di keluarga sama bicara di lingkungan. Ini saya pengen fokus ke keluarga dulu. Dimana tadi saya tanya, jadi Cynthia mengambil jalan untuk kita pelan-pelan ya. Dan baru Karyo. Jadi kalau misalnya tadi kata Cinoni, krisis identitas itu bisa dimulai dari 13 sampai 14 tahun, bahkan mungkin lebih kecil lagi atau kesananya lagi, dan kita harus mengubah respon kita untuk supaya kita nggak masuk di tahap krisis identitas itu kan. Nah itu ternyata memang nggak mudah gitu. Jadi kalau misalnya 2 minggu yang lalu saya ceritain tentang fisik, itu mungkin jauh lebih gampang. Untuk saya responnya seperti apa. Tapi kalau misalnya udah hubungannya sama ekspektasi, udah hubungannya sama standar-standar, sama yang bobotnya lebih berat daripada hal-hal fisik lah, hal-hal yang kayak yang 2 minggu lalu saya ceritain, itu saya butuh waktu berlama-lama untuk saya bisa merubah respon itu. Yang pada awalnya saya mungkin berontak, saya awalnya marah-marah, saya awalnya kenapa mereka nggak open minded, otaknya nggak sesuai sama pemikiran saya gitu ya. Kenapa nggak nyetrok gitu, gitu lebih. Nyetrok? Saya baru tahu. Nyetrok kali. Ngeklik. Nggak ngeklik gitu ya. Kenapa gitu? Ya itu, ya harus belajar yang kayak Cinoni bilang itu. Yang kayak Cinoni bilang bahwa kita nggak bisa milih lahir di keluarga mana. Untuk itu kita jadi penolong buat generasi sebelumnya. Kalau bagi saya sih mungkin bisa kayak gini ya sih, bukan penolong yang literally benar-benar penolong gitu. Kayak mungkin reverse yang sesuatu yang kurang baik dari generasi sebelumnya,
di reverse sama kita generasi saya misalnya, generasi saya jadi sesuatu yang baik, atau mungkin mengadakan sesuatu yang belum kesampaian di generasi sebelumnya, tetapi Tuhan mau itu ada di pohon keluarga saya gitu misalnya. Ngerti nggak Kak? Enggak. Ngerti lah, ngerti. Ngerti, saya ngerti. Lu ditanyain ngerti enggak? Ngerti. Gitu. Jadi mungkin dalam satu sisi Cynthia juga mengharapkan bahwa ya mungkin saya pikir saya sangat mengharapkan gitu apa yang kejadian di Evan atau kejadian di Cynthia itu benar-benar bukan hanya bicara anak-anak pemuda atau anak remaja yang lihat ini, oh mereka tuh hanya ngalamin, tapi benar-benar mereka juga belajar. Intinya mau diproses. Mau diproses gitu. Oh saya lihat, oh iya ya. Misalnya mereka Cynthia itu ngalamin hal yang seperti ini. Kenapa saya memberontak misalnya? Mereka dalam posisi sekarang ya. Kenapa saya memberontak? Kenapa saya ini? Kok saya nggak mau diproses? Ya, ini kan bisa jadi contoh ya. Contoh ya apa yang kita sedang bicarakan ini benar-benar bisa jadi contoh gitu. Oke, terima kasih. Jangan kok kamu kayak sedih gitu. atau mau berbagi ekspektasi tertentu gitu di sini. Oke. Nanya ke Cinoli boleh nggak? Oh boleh. Kan beberapa waktu yang lalu saya pernah tanya-tanya ke anak youth, maksudnya beberapa anak youth gitu ya. Oh mereka kasih respon gitu dari Kasih talk show respon, kita ya. Betul sekali. Nah, terus lebih banyak kalau saya ambil kesimpulan lebih banyak ke arah poin kedua yang tadi pertanyaan tentang saya mau jadi apa, bukan saya ini apa. Saya ini anak siapa, saya ini apa gitu, bukan. Tapi pertanyaan yang kedua itu loh yang saya jadi apa ya yang bermanfaat kayak gitu. Dan ternyata setelah saya banyak nanya ke teman-teman saya untuk beberapa, saya ambil kesimpulan ternyata yang mereka saya tanyain itu termasuk saya sendiri. Sampai lewat usia 20 tahun pun pertanyaan yang kedua dan ketiga saya itu mau jadi apa? masih muncul loh Pak. Mungkin yang pertama kayak saya ini apa, saya ini anak siapa, saya ini siapa? Saya Cipaucu, bukan saya Udah ini pasti siapa, itu. gitu. Oke. Pertanyaan pertama mungkin untuk beberapa orang, tapi ternyata mostly kalau misalnya pertanyaan yang kedua dan ketiga itu jauh lebih mayoritas ternyata Kak. Berarti kalau bisa gitu saya tangkap ketika kita bicara sampai dengan umur 20 masih banyak orang yang masih bingung menentukan arah tujuan hidupnya. Benar nggak sih? Kayak misalnya mereka Saya ini mau jadi apa? Itu mau krisis berarti ya? Krisis itu. Sebenarnya kuncinya setelah menerima ya. Seperti ini kurvanya, seperti segitiga. Setelah udah menerima diri sendiri, levelnya kan naik. Naiknya adalah menerima orang tua. Jadi sebenarnya kalau mama papa menuntut kita iyain aja, tapi kita tunjukkan yang baik dari kita. Ya, sambil misalnya ngulur waktu, mengapa kan pasti sayang lah sama saya. Coba kasih waktu saya buktikan gitu. Diulur terus lah. Orang tua juga akan lebih mengerti kan tarik ulur. Lalu naik lagi ke level selanjutnya adalah pergaulan. Sebetulnya kalau pertanyaannya saya mau jadi apa, saya bermanfaat apa, kita tuh harus mulai bergaul Karyo. Gitu. Bergaulnya kemarin saya diskusi gitu ya sama suami saya. Dia kasih cerita gini. Kalau kamu ingin sukses dalam hidup kamu, dia bilang, dia cerita sama adiknya saya dengerin gitu. Yang pertama adalah kamu harus bergaul. Bener juga saya bilang, saya pernah baca buku bahwa itu tuh harus bergaul. Tapi pergaulan itu kita harus mencari pergaulan yang positif. Gitu. Setelah kita tahu kita mencintai diri kita nih, terus kita tahu kelebihan kita. Contoh kita suka nasihatin orang, suka dengerin omongan orang, public speaking kita bagus gitu ya. Carilah teman-teman positif yang memang arahnya ke situ. Gitu. Bukan hanya sekedar yuk nongkrong, ngafe, nongkrong, minum, nongkrong, makan. Ayo julid gitu. Julid, tapi nggak ada isinya gitu. Misalnya aku suka main game gitu. Ya. Kumpullah dengan orang-orang yang main game. Tapi ingat, jangan kamu sebagai gamers, tapi kamu harus menciptakan game itu. Itu baru kamu luar biasa. Bener nggak? Atau misalnya aku suka bidang musik, kumpullah dengan orang-orang yang di bidang musik. Gitu. Kamu explore di situ. Punya pergaulan di situ gitu ya. Tapi pergaulan itu harus positif gitu. Bukan hanya cuma nongkrong, ngopi, udah gitu posting, hey kita lagi di sini guys, terus segala macem gitu ya. Terus pulangnya nothing, nggak ada apa-apa. Nanti kalau kita udah merasa kita udah terisi di sini ya, terus kita merasa, kayaknya kurang gimana gitu.
kita luasin lagi pergaulan kita. Karena pada dasarnya dari diri kita tuh sendiri butuh untuk mengeksplor hal-hal yang menjadi keinginan kita. Jadi ya. explore lah sebanyak mungkin Betul, teman-teman kamu gitu ya. Berbagi, terus cari orang yang lebih tua dari kamu. Mereka pasti punya pengalaman lebih banyak kan. Untuk sharing ya. Untuk sharing. Untuk sharing, jadi jangan salah mengerti. Iya. Kesannya saya nyari yang lebih tua, enggak. Untuk Ya, sharing gitu ya. lebih Kenapa sih gitu ya? Gitu. Atau misalkan kita suka seneng lihat figur kan. Misalnya suka lihat figurnya, contohnya, oh kayaknya si ini sukses banget sih di bidang jualan. Gimana sih caranya? Supaya kita melekat lah sama dia gitu. Ambil ilmunya, tanya-tanya. Dari situ kita akan makin mengerucut dan akan makin tahu kita mau jadi apa gitu. Jadi penting ya untuk kita punya pergaulan ya. Penting. Penting, Dan penting yang ya. di mindset kita adalah starting umur berapa ya. Jadi jangan cuma kita ngomong gini, nanti juga udah tua mah pensiun. Jangan. Jadi misalnya gini contohnya, kita harus punya target. Saya mau pensiun di usia 40 misalnya. Iya. Dari 40 itu berarti pensiun kan harus udah mapan hitungannya kan. Udah kalau di perusahaan itu udah di posisi atas lah, udah manajer gitu kan. Nah, kamu harus target kira-kira kalau misalnya di situ butuh berapa tahun sih untuk memulai Untuk sampai di situ, mundurin ke gitu. belakang gitu. Kalau misalnya kira-kira 10 tahun ya berarti maksimal untuk kita mulai ada di situ. Maksimal ya berarti ya udah umur 30 misalnya untuk kita udah mulai prepare. Iya, sampai ke kira-kira posisi segini terakhir, gitu. ya. Atau misalnya kalau menjadi musisi untuk terkenal mungkin go internasional kira-kira butuh 20 tahun. Kamu mau pensiun di umur berapa? 40. Berarti kamu harus start di umur 20. tahun. Jadi jangan nanti karena apa ya? Nggak bisa kembali waktunya. Saya mah nikmatin hidup aja, Iya, mengalir itu gitu. Nggak Nggak bisa ya? ya? Tiba-tiba, ya ampun Tuhan, 40 tahun, tinggal 5 tahun lagi, bayangin Karyo, gitu kan? Kayak misalnya, aku mau jadi pebisnis yang sukses, yaudah nanti udah saat 35, ya ampun Tuhan, tinggal 5 tahun lagi. Kadang-kadang untuk membangun satu bisnis mungkin ada yang keajaiban 5 tahun, ada juga yang butuh 10 tahun, 15 tahun, betul kan? Jadi mindset yang berpikir bahwa saya mau mengalir saja sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat. Ketika Kalau kita menurut saya, bicara- kalau nggak tahu ya, kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya kita bilang udah mengalir saja, bagaimana waktu, sebenarnya itu menunjukkan kita lemah kalau menurut saya. Karena kita harus punya setting. Kan kita pernah ada pembahasan setting the goal kan. Betul. Kita harus punya goalnya dulu, baru kita setting waktunya. Gitu. Jadi sangat penting untuk anak remaja dan pemuda untuk berpikir. Maksudnya dalam ya kalau kita bicara remaja itu berarti umur berapa ya? 16, 17, 16. 14 Ya kalau misalnya ikut anak-anak remaja, sekarang umur berapa mulai? 15. Berarti 15 itu penting untuk anak-anak remaja juga udah bisa punya berpikir tuh udah jauh ke depan ya. Udah jauh saat ke ini depan. ya kalau kita lihat ya. Gitu. Jangan cuma berpikir, saya mah paling masih SMA nanti saya lulus kuliah nanti saya kerja, setelah kerja nanti saya kawin, habis itu saya punya anak. Jangan cuma berpikir seperti itu berarti ya. Dulu saya punya teman Karyo, dia setting the goalnya bagus. Dia dari SMP, dia itu suka gambar Karyo. Dia menggambar tokoh kartun. Misalnya saya suka Snoopy gitu ya. So kamu bayar aku 5.000 saat itu atau 10.000, aku gambarin di kanvas yang bagus gitu. Dia lakukan itu terus dan sekarang dia menjadi desainer yang terkenal di Surabaya. Gitu. Hebat ya. Jadi dia sudah setting itu dari SMP dengan menjual. Jadi dia sudah tahu gitu identitas yang Tuhan berikan itu, dia tangannya bagus buat gambar. Dia lakukan itu terus gitu ya. Akhirnya dia cari-cari lagi, kira-kira bukan gambar lukisan yang sesuka. Akhirnya dia masuk ke desain. Saya dulu waktu mulai SMP pengen jadi presiden. Itu boleh juga. nggak masalah kan. Jadi presiden. Habis itu saya sendiri bingung. Nggak lama kemudian saya bilang terlalu jauh jadi presiden. Pengen jadi dokter. Wah, dokter sekolahnya panjang. Akhirnya apa? Nggak jelas saya menentukan. Iya, kadang-kadang jadi terombang ambing. Karena terlalu menjadi presiden. Akhirnya saya pengen jadi tentara aja. Ya. Jadi tentara nggak terima di Akabri. Wah, saya mau jadi pemain basket profesional. Wah, jangan ketawa, ini pengalaman pribadi. Jadi pemain basket profesional ternyata nggak gampang. Butuh duit, butuh effort, butuh apa. Saya menyerah. Akhirnya yang saya lakukan adalah, saya jalanin aja. Saya mau dibawa kemana nih? Itu umur, mungkin masih bisa Nah saya itu bilang yang di kuncinya jalani saja kan. 20 sampai 25 Tapi kalau itu kayak gitu misalkan kita misalnya udah beberapa kali ya yang kayak Karyo tadi bilang pengen ganti jadi presiden, gonta-ganti gonta-ganti. gitu. Kita
harus peka juga kan pasti. Harus cari Iya. tahu. Jadi kalau dengan memperluas pergaulan itu kita pasti suatu saat ketemu lah. Iya. Dengan berdoa sama Tuhan pasti suatu saat ketemu apa yang kita cintai. Makanya intinya adalah cari yang kamu cintai dari diri kamu kembangkan. Itu kata kunci ya? Iya. Nah, kunci. Sebenarnya kalau waktu itu Karyo pemain basket butuh ini tapi terus gitu nggak menyerah Iya, cari sponsor sebenarnya. cari apa mungkin ya. Iya. Sekarang kita bisa lihat Karyo di NBA kali ya. Makanya Iya, sih, networknya sih. makanya si AL jadi nggak, maksudnya dulu tuh memang saya lulus SMA udah mau rencana mau ini kan, wah rajin lah, tiba-tiba memang papa meninggal waktu itu. Jadi memang waktu itu sempat benar Evan bilang terombang-ambing, benar, karena apa yang saya setting berubah. Tapi ternyata kalau saya pikir-pikir sekarang di balik ketidakpastian hidup saya ya itu saya salah berpikir seperti itu, berpikir wah saya mah jalanin hidup aja. Tapi ternyata kalau saya mau fokus di situ, saya yakin harusnya saya bisa. Iya, karena Ambil nggak, fokusnya. maksudnya kita pegang gitu kata-kata yang selalu kita jadi kita nggak ada yang mustahil. Oke, Gitu kan. oke. Yang penting kamu cintai diri kamu itu kuncinya. Iya. Lalu cari yang paling berharga yang Tuhan titipkan. Oke, kata kunci. Oke, saya mau manggil satu orang ini, dua orang lah. Nathan sama Elka nih. Nathan sama Elka saya mau panggil. Nathan dulu deh, Nathan dulu. Tan. Aduh, akhirnya dia pakai celana panjang. Ini mudah-mudahan kameranya sampai di atas aja ya. Sini aja ya. Oh, di sini. Oke. Malam guys. Gimana? Nah, sini. Lepas Tan. dulu ya, lepas dulu. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Ngalamin nggak yang kita lagi bicarain ini? Ngalamin ya, Hah? pasti ngalamin. Om Eli. Oke, ngalamin nggak? Maksudnya Ngalamin. ada sih. struggle nggak di hidup lu tuh ketika lu sedang ada dalam posisi, kalau Evan kan jelas nih, ini benar-benar perjuangan ya, maksudnya perjuangan untuk tetap bisa berpikir ya, istilahnya kalau kita bicara ininya, kalau ada sampai saat ini benar-benar perjuangan ya benar. Karena kalau dibilang dukungan secara orang tua memang Tua, tidak ada. ada. Nah kalau lu gimana? Yang pasti berbeda lah ya sama bosnya gitu ya. Karena Kayak Cynthia bilang kan ya, ya. mungkin saya lebih ke sama kayak si Cynthia gitu ya. Puji Tuhan, keluarga yang selalu dukung, selalu support gitu ya. Cuman terkadang ya di saat itu kayak sering ada tekanan juga gitu kalau buat saya gitu ya. Karena ngerasanya tuh kayak wah lu udah enak gitu hidup gitu ya. Tapi ternyata kayak sampai sekarang gitu masih bingung gitu ke arah mana gitu. Kemana? Kalau dia aja yang istilahnya lah hidupnya nggak seberuntung lu, tapi lu nggak bisa sebaik dia gitu. Mungkin itu yang melabeli. Saya melabeli diri saya seperti itu sih. Itu masih sekarang masih Ada sih. Masih ada, karena masih kan, suka. ya ada aja karena di umur sekarang kan yang pasti Umur berapa Nat? umur berapa sih? Umur sekarang umur berapa? ya kalau menurut gua ya ada tuntutan Ya, secara tuntutan. ini ya. Ya maksudnya pacar udah punya. Ya. Sekarang tinggal lagi nyari kerja. Dan gua yakin sih kalau udah dapat kerja, nah mungkin lu bisa. Lebih pede lagi sih ya. Apa ini PD ini? Ya maksudnya kalau udah dapat kerjaan pasti bisa lebih mikir oh gue tuh udah Pengen udah dibawa bekerja, kemana pengen gitu. dibawa kemana Iya, sih, sebenarnya gitu di ya. situ sih lagi ngambang Ngambang di situ gitu ya. sebenarnya. Oke. Ada mau ditanya nggak? Ji, saya tuh lagi ngalamin kayak gini nih, bagusnya gimana sih? Kalau ngalamin sih yang mau ditanyain kayak ada ya paling mau nanya ini sih Wah, satu hal kepikiran akhirnya ya, dia. kepikiran sih tadi selama pegang kamera tuh kayak aduh nanya apa ya bingung sebenarnya cuman kepikiran gini kan setiap kita nih ya anak-anak Tuhan dilahirin di dunia ini pasti ada tujuan Tuhan di situ ya tapi apakah apa namanya jadi lupa itu nanya apa ya Ya itu ya, lah. ya, pokoknya arah ke situ ya. Pasti punya tujuan, Tuhan punya tujuan lah di tiap anak-anak. Iya. Tapi ketika kita mulai apa namanya, kayak jadi tegang, bingung mau nanya apa nih ya? Maksudnya yang gini. Terus jadi kembali. Tenang. 1 jam kemudian. Ya apakah apa namanya? Jangan lupa ya tanya aja lah Karyo lah. Maksudnya Jadi geblek. kalau ternyata sampai di lu ada di part sekarang ya, lu ada di part sekarang ya, Iya. ternyata Tuhan sudah kasih, lu sampai bingung gitu menentukan Tuhan tuh mau apa gitu di hidup
saya. Benar nggak sih ke situ? Atau ada ke situ. Ada perasaan seperti itu Ada ke juga situ. nggak? Itu saya juga ada Kak, dan beberapa yang anak pemuda yang saya tanya, yang ngobrol sama saya, problemnya di kasus itu. Oke, ya, menarik ya. Tuhan, mau saya jadi apa gitu? Balik lagi, jadi saya mau jadi apa? Jadi apa ya? Sebenarnya kayaknya saya nangkepnya gini, Gimana? keluarga yang lengkap, yang selalu support gitu ya, biasanya menghasilkan anak yang banyak bakat, betul? Oke, Ya, pasti, ya. itu pasti. Bisa ini, bisa itu, Iya. diandalkan ini, diandalkan itu. Tomio. Tapi sebenarnya kuncinya satu gitu. Kita nggak jadi manusia nggak boleh serakah sebetulnya Karyo. Jadi carilah satu yang benar-benar kamu sukai, gitu. Carilah yang benar-benar satu yang kamu cintai, itu membuat kamu menjalaninya tuh tanpa beban. Contohnya simple, saat kamu mencintai pekerjaan kamu nggak akan pernah punya pikiran untuk membolos, betul? Iya, pasti. Gitu. Iya. Bahkan mungkin sampai ke rumah, udah selesai makan, mandi, kamu masih berpikir, kira-kira bagusnya ini diapain ya proyek saya, betul nggak? Iya. Itu salah satu contohnya My kita hobby, my mencintai, work. mencintainya gitu. Iya, iya. Kadang-kadang keluarga yang lengkap gitu, yang dilahirkan di keluarga yang lengkap gitu, biasanya Tuhan kasih paketnya komplit, terasa seperti banyak bakat, gitu. Lu itu kan, Jadi fokus satu gitu. tapi fokus biarpun satu. udah banyak, mungkin banyak, selain banyak berarti banyak apa ya, support juga pasti banyak Iya, ya, tapi tetap gitu. kita harus memilih gitu. Memilih. Yap. Contohnya ya, anak saya kan udah yang gede, udah mulai remaja ya, udah mulai naik kelas, sekarang umurnya udah mau 13 tahun. Iya. Dia itu anak yang dilahirkan itu memang beda sama dedenya. Dia kalau dedenya itu perlu effort lebih, dia harus belajar. Nah kalau yang besar, dikasih alat musik apa aja jadi. Oke. Gitu ya. Dia jadi belajar violin iya, belajar gitar iya, piano iya gitu Karyo. Ikut kompetisi ini, ikut itu gitu ya. Waktu dedenya belajar sama Evan drum, dia cuma merasa aku mau dong mami, tapi saya kasih tahu sama dia, carilah yang kamu cintai satu aja. Karena dengan semua alat musik itu kamu gak akan berkembang. Tapi ketika kamu cari satu yang kamu suka dan kamu tekuni di situ, pasti berkembang. Betul nggak? Karena pemusik juga menurut saya Erwin Gutawa pun nggak bisa semua, bass bisa, gitar bisa, pasti Kadang bilang ke saya, Dan sangat jago gitu ya. pasti ada satu. Oh bener, Kadarra pernah ngomong ya? Iya. Kadarra siapa? Nggak ada. Oh Kadarra. Nggak ada. Masih Nonton, undang, nonton. carilah satu aja gitu. Oke. Iya. Gitu. Jadi kayak misalnya nih, ada yang sudah misalnya ada juga yang suka nanya gini, gimana tuh kalau misalnya udah terlambat, udah keburu terlanjur kuliah. Ternyata saya nggak suka kuliah saya lebih suka menjahit atau saya lebih suka memasak. It's okay. Kamu pakai kuliah kamu itu sebagai ilmu. Yang ini kamu terapkan. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada dalam artian gagal nih, udah kuliah udah 4 tahun nih. Lanjutin aja, beresin. Membuat orang tua kamu bangga, udah beres, kamu kejar yang ini yang kamu suka gitu. Buktikan sama orang tua kamu kalau itu bagus. Nah, berarti lu juga begitu mungkin kan Saya sampai pernah di baca posisi gimana ini? Ada yang Kadarra bilang ini ya, bukan. ya kalau misalnya yang Cirone bilang kalau Jalan aja. Kadarra nggak nonton ya. Nonton nanti. Kalau yang keluarga lengkap biasanya supportnya banyak, terus bakatnya banyak. Betul. Bisa dikemas kayak misalnya cari satu aja yang kita itu rela ngelakuinnya tanpa dapat apa-apa. Kayak misalnya bisa. saya ngelakuin saya main keyboard. Iya. Saya rela misalnya latihan dari Senin ke Minggu tapi nggak dapat apa-apa, itu rela. Itu kayak itu ada di passion kita gitu. Iya, cari aja satu gitu. Kalau misalnya mingguan mungkin Nathan, saya atau teman-teman remaja pemuda yang lainnya masih bingung nih, kok kayaknya kesini banyak banget, jadi gue maunya ke kemana, Tuhan maunya gue kemana Di gitu. persimpangan jalan gitu ya, gitu ya. Kadang kalau misalnya ya pertama pasti tanya Tuhan lah, berdoa ya. Kedua yang paling simpelnya tanya ke diri kita sendiri yang kita tuh nggak dibayar, nggak dikasih apa-apa juga. Oh iya nggak apa-apa, oke aja gitu. Jadi kalau main keyboard nggak apa-apa ya, nggak dibayar ya. Nggak apa-apa beneran. Kayak Nathan lulusan apa sih Tan? Akunting ya? Manajemen tuh. Tapi bukan berarti kamu harus selalu kerja di bank, jadi manajemen, bener nggak? Kamu cari aja yang kamu Di suka pabrik gitu. gitu. Misalnya kamu sekarang suka syuting, edit video atau jadi YouTuber dan segala macam, itu sebenarnya cita-cita yang orang tua kita harus open minded sebenarnya ya.
kan kalau di rumah pasti cita-citanya dokter, insinyur, Iya. sarjana hukum, apalagi itu Presiden, astronot. Ya nggak apa-apa, tekuni aja gitu. Kan manajemennya ilmunya bisa dipakai, Iya, diterapkan betul. dalam dunia fotografi juga bisa, atau dalam dunia Mungkin mau video buka bisa. usaha, Nata. Buka usaha. Menarik. Gitu. Oke, masukan yang baik ini ya, tapi ternyata kita sudah dikejar oleh waktu ya. Udah 40 menit lebih ya. Jadi mau nggak mau kita harus tutup pembicaraan kita. Tapi ada satu hal yang tadi saya tangkap, mungkin perlu kita kasih tanda tebal tentang bagaimana satu kita melihat diri kita dulu. Itu yang pertama ya. Kita lihat diri kita dulu. Sekarang saya seperti ini, jangan diri kita tuh kayak ditekan dengan hal-hal yang negatif ya, yang mau membuat kita semakin down. Jadi balikin arahnya. Betul ya, tadi itu. Terus kedua, ketika kita sampai di persimpangan jalan untuk kita menentukan arah hidup kita, salah satunya Cynthia udah kasih masukan tadi ya, bagaimana kita cari yang benar-benar menjadi passion kita apa. Cari yang dicintai. Dicintai itu apa? Penting untuk kita menentukan yang dicintai ya. Jangan bingung kemana-mana. Saya artinya kemana-mana nih. Enggak. Penting untuk kita menentukan apa yang kita cintai gitu. Jadi jangan kemana-mana. Nah, hal yang terakhir yang saya tangkap adalah secara manusia kita pasti ada di momen-momen seperti itu. Kita banyak nanya, kita mungkin melihat kanan kiri suasananya tidak mendukung kita. Tetapi yang pasti dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu sudah menentukan hal yang luar biasa untuk kita. Yep. Tadi saya sempat jadi teringat Nathan bilang, Tuhan tuh udah mau kasih itu, kita mau jadi apa tuh udah. Tinggal kita yang mau cari tahu. Loh, cari tahunya gimana? Enggak mungkin saya jalan sini, enggak, tapi kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan mau bawa kemana hidup kita? Mungkin penting untuk anak remaja dan pemuda berbicara, Tuhan, saya mau dibawa kemana? Ya, di hidup kita. Ada apa lagi? Ada satu lagi, saya ingat banget Cinonya bilang gini, tadi ya barusan, jangan ngikutin waktu mengalir. Oh iya, air Jangan mengalir. Nah, saya tuh keinget terus, berarti kita itu bukan ya udah berserah deh, berserah terus diam. Iya. Berserah ya, tapi kita harus gerak terus gerak. Tapi kalau misalnya berserah, doa, berserah, tunggu sampai Tuhan ngarahin kemana, berserah diem, kayak gitu enggak. Mungkin Tuhannya ketawa juga kali Karyo. Iya. Kamu berserah berdoa, Iya. berserah berdoa. Betul. Saya pernah kayak gitu. Oke. Satu lagi Oh, terakhir. udah satu ya, lagi, siap. terakhir. Satu lagi. Mindsetnya yang dirubah adalah kesuksesan itu bukan berapa yang kamu punya, Iya. seberapa mapan kamu. Tapi kesuksesan itu ketika kamu mencintai diri kamu sendiri dan kamu bisa dicintai banyak orang. Itu. Jadi jangan selalu berpatokan dengan apa yang kamu punya, berapa banyak uangnya, atau berapa yang kamu raih, itu semua akan mengikuti sebetulnya. Oke. Jadi dirubah Iya, adalah betul. kalau kamu mencintai diri kamu sendiri itu sukses. Tapi kamu Oke. dicintai banyak orang karena kamu banyak menolong orang, itu jauh lebih sukses. Oke. Itu yang harus garis besar berarti. Saya pikir seperti itu ya. Ya. Jadi anak pemuda dan remaja kita udah dengar tadi dari Cinoni, dari Evan juga, dari Cynthia, dan tadi ada pertanyaan kilat dari Nathan. Penting untuk kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Kenapa kita mencintai diri kita sendiri? Kita harus ingat Tuhan itu sangat mengasihi kita. Jadi sekali-sekali jangan pernah menilai kita jelek, negatif atau apa. Kenapa? Karena Tuhan menilai sangat tinggi diri kita. Iya. Iya. Tuhan menilai sangat tinggi diri kita. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bersama-sama di sini. Saya yakin yang sudah kita bicarakan ini menjadi berkat bukan hanya untuk kita yang di sini, tapi untuk adik-adik remaja dan maupun pemuda yang ada di tempat lain. Tuhan Yesus memberkati. Oke ya, Nathan berdoa ya Nathan ya. Oke. Haleluya. Bapa dalam perjalanan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sharing yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang begitu indah Tuhan, kami boleh mendengar masukan-masukan Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Boleh kami dengar Tuhan, biar kiranya setiap kami Tuhan yang mendengar firman ini Tuhan, semua itu boleh menjadi rema bagi kami Tuhan, boleh menguatkan setiap kami Tuhan,
bahwa meyakinkan kami Tuhan kalau setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami ini ada di dunia ini Tuhan, Kau ada di setiap rencana hidup kami Tuhan, dan kami yakin Tuhan rencana-Mu akan selalu indah Tuhan pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam kerjaan surga, juga untuk serangkaian ibadah Tuhan yang sudah kami laksanakan ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, dan biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami Tuhan, semua ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan Kau boleh disenangkan Tuhan melalui setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan tutup Tuhan ibadah sore hari ini Tuhan, dan biarlah minggu depan kami boleh kembali Tuhan ke ibadah online ini Tuhan, dan kami yakin ibadah online yang kami lakukan ini semua itu boleh memberkati kami semua. Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, dan kami alaskan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bye semuanya. Thank you. Lihatlah bintang di semesta, bintang yang bersinar bagi kita. Waktu telah diberikan, sangatlah berharga, janganlah sia-siakan. Sebab Kaulah yang kudamba, dan Kaulah segalanya. Now I run and set my eyes on You. I lay my life at Your feet, my heart and my plans and my futures in Your hands. Now my soul rests like the stars above, for I know that the best. Now I run and set my eyes on You. I lay my life at Your feet, my heart and my plans and my futures in Your hands. Now my soul rests like the stars above, for I know that the best is yet to come. Thank you for joining us. We'll see you next week, and God bless you all.